Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Semar tidak suka dengan Islam dan ingin mengusirnya dari Nusantara. Dendam kesumat Semar atas kehancuran kerajaan raja-raja Hindu-Buddha yang dianyominya menyusup lewat penjajahan Belanda dan Jepang di Nusantara. Sejarah perjuangan raja-raja Islam Nusantara terkesan mentah dan gagal total oleh strategi yang diwahyukan oleh Semar kepada tentara Belanda maupun Jepang. Sosok Semar menjadi sebuah ikon yang sangat istimewa dalam cerita pewayangan. Tokoh ini khususnya bagi masyarakat Jawa dianggap sosok yang suci, bahkan tidak sedikit yang mensejajarkan Semar dengan seorang panutan atau nabi. Walaupun Semar hanya dikenal oleh masyarakat Jawa, namun Semar memiliki sejarah yang amat jelas dalam dunia wayang. Dunia wayang mengisahkan bahwa Sang Hyang Wenang berputra satu orang bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal beristrikan Dewi Rekatawati. Dewi Rekatawati adalah putri Raja Kepiting yang bernama Rekata. Pada suatu hari Dewi Rekatawati bertelur. Akhirnya telur tersebut menetas menjadi 3 bagian. Bagian pertama yang berwujud kulit telur menjelma menjadi Teja Mantri atau Togo. Putih telurnya menjadi Bambang Ismaya atau Semar, sedangkan kuning telurnya menjadi Manik Maya atau kemudian menjadi Batara Guru. Sumber lain mengatakan bahwa asal kejadian Teja Mantri atau Togo, Bambang Ismaya atau Semar, serta Manik Maya atau Batara Guru bukan anak Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati, melainkan anak Siti Hawa, manusia pertama di bumi ini. Ketika manusia pertama diturunkan dari surga, yaitu Siti Hawa dan Nabi Adam, mereka masih belum mengerti tentang proses reproduksi. Hingga tanpa melalui hubungan badan, kedua manusia pertama itu masing-masing mengeluarkan sel telur dan sel spermanya. Dua jenis inti hidup manusia itu kemudian diletakkan di sebuah tempat, dan kemudian Nabi Adam serta Siti Hawa berdoa kepada Tuhan agar kedua embrio itu dijadikan manusia. Kekuatan doa Nabi Adam menjadikan spermanya berubah wujud menjadi 3 ruh manusia, masing-masing berwujud Nabi Ilyas, Nabi Sis, dan Nabi Khidir. Ketiga anak Nabi Adam ini berwujud ruh dan tidak memiliki badan kasar atau jasad. Sedangkan kekuatan doa dari Siti Hawa tidak mewujudkan sesuatu. Lantaran jengkel, maka sel telur itu dilemparkan oleh pemiliknya dan ditangkap oleh iblis. Di tangan iblis yang terkutuk, sel telur milik Siti Hawa dimohonkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kekuatan doa iblis yang selalu dijabahi Allah merubah sel telur menjadi 3 makhluk halus, yaitu Togo, Semar, dan Batara Guru. Kawasan Eropa menjadi tempat tinggal sang gaib Teja Mantri atau Togo, sedangkan Batara Guru atas perintah iblis bersemayam di segitiga Bermuda yang memiliki nama lain yaitu Dajjal. Sementara sosok Bambang Ismaya atau Semar hidup di Indonesia, tepatnya di puncak Gunung Lawu, menjadi pengasuh raja-raja Nusantara. Tentu saja semua itu atas arahan, suruhan, dan didikan dari tuannya yang mengasuh mereka, yaitu iblis laknatullah. Agama Hindu merupakan sebuah kepercayaan atau agama yang diciptakan oleh Bambang Ismaya atau Semar Badranaya. Sementara itu Semar bersama dengan Dewi Sekarawati Mara juga menciptakan agama Buddha dan menyebarkannya di bumi Nusantara. Penyebaran dua agama itu terjadi pada abad pertama Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Pada tahun 1401, Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki, mengutus 9 orang pilihannya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, termasuk Pulau Jawa. Dalam penyebaran agama Islam itu, Syekh Subakir, salah seorang dari 9 wali gelombang pertama, membawa batu hitam dan dipasangkan di seantero Nusantara.
khusus untuk tanah Jawa diletakkan di tengah-tengahnya, yaitu di Gunung Tidar. Batu-batu hitam itu dimaksudkan memberikan keamanan dan kelangsungan hidup kaum muslimin di Nusantara. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam menimbulkan gejolak. Mengamuklah para makhluk, jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Maka Raja Jin yang diwakili oleh Semar dan Dewi Sekarwati marah, membuat kesepakatan setelah kalah bertarung adu kesaktian melawan Syekh Subakir. Ancaman pun sempat terlontarkan dari para demit. Walaupun kamu sudah mampu meredam amukan kami, kamu dapat mengembangkan agama Islam di tanah Jawa, tetapi kodratullah tetap masih berlaku atasku. Ingat itu wahai Syekh Subakir. Apa itu? Kata Syekh Subakir. Kata Semar, aku masih diperbolehkan untuk menggoda manusia, termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah. Untuk kedua kalinya, Bambang Ismaya atau Semar Badranaya yang mengaku sebagai pelayan, penganyom, sekaligus penasihat spiritual raja-raja Jawa Hindu-Buddha berbenturan dengan spiritual Islam. Kali ini terjadi di tahun 1476 Masehi. Yang menjadi lawan bicaranya adalah Sunan Kalijaga. Runtuhnya kerajaan Majapahit yang menjadi momongannya menjadikan dirinya dan Brawijaya V melarikan diri hingga ke Gunung Lawu. Hal itu dilakukan oleh raja terakhir Majapahit itu untuk menghindari peperangan dengan putranya sendiri, yaitu Raden Patah. Menurut seorang Linuwe yang tinggal di Sidoarjo, bahwa Ki Semar Badranaya saat bertemu dengan Sunan Kalijaga dengan sukarela mengizinkan rakyat Majapahit untuk memeluk agama Islam, namun disertai catatan tidak dengan paksaan, apalagi melalui peperangan. Silahkan anak Angger menyebarkan agama Islam, tapi jangan melalui paksaan, apalagi peperangan, kata Semar. Ketokohan Sunan Kalijaga sebagai salah satu dari 9 wali generasi sesudah Syekh Subakir mampu meluluhkan hati Prabu Brawijaya V untuk memeluk agama Islam sebagai agama barunya. Masuk Islamnya Prabu Brawijaya V mendapatkan tentangan keras dari Noyo Genggong, Sabdo Palon, yang merupakan sebenarnya adalah nama lain dari Ki Semar Badranaya. Dengan kasar dan menahan amarah, Ki Semar Badranaya berkata kepada junjungannya Prabu Brawijaya V, hamba tidak mau masuk Islam sang Prabu, sebab hamba adalah penguasa, pembesar atau danyang tanah Jawa. Hamba adalah suami yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Hamba adalah raja dari semua spirit di tanah Jawa. Hamba telah hidup untuk melayani keturunan Raja Jawa. Disinilah kita berpisah. Setelah mengucapkan itu, Ki Semar Badranaya menghilang. Namun Ki Semar masih sempat memberikan ancaman akan membuat sengsara kepada semua penduduk Nusantara selama 500 tahun.